Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6 pada pagi hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga terus semangat dalam menuntut ilmunya. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak juga akan terus semangat memberikan materi pembelajaran mengenai tentang sejarah kebudayaan Islam, ya, khususnya di kelas 6. Nah, langsung saja anak-anak kelas 6A, B, C, dan D. Pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan yang ke-8. Nah, kemudian semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021 khususnya di MDM Kindaung Banjarmasin. Nah, untuk itu Bapak harapkan kepada anak-anak kelas 6A, B, C, dan D agar terus menyimak dan mencatat materi-materi ini, ambil poin-poinnya yang pentingnya, karena nanti itu akan insya Allah akan keluar pada saat latihan maupun ulangan, ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, terus ikuti dan simak baik sebaik-baiknya. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa latihan dan ulangan, dan juga kita sudah mempelajari sedikit banyaknya mengenai tentang Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Siapakah beliau? Ada yang masih ingat? Nah, beliau adalah Khalifah Utsman bin Affan. Kita sudah mengetahui bagaimana silsilah beliau, kemudian perjuangan beliau sebagai khalifah sampai beliau wafat dalam keadaan syahid. Nah, pada pertemuan pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi mengenai tentang Khulafaur Rasyidin yang keempat. Anak-anak kelas 6 ada yang tahu? Nah, ya, beliau adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi dari bab 2, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak kelas 6, siapakah Ali bin Abi Thalib? Nah, yang pastinya Ali bin Abi Thalib ini sudah sering kita dengar nama beliau, apalagi di kelas bawah, misalnya pada kelas 3, 4, 5 maupun 6, yang mana kita sering tidak asing lagi namanya. Nah, untuk itu agar lebih memperdalam, kita gali terus, kita cari terus informasi mengenai tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk itu Bapak harapkan simak materi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D, Ali bin Abi Thalib itu dilahirkan di kota Mekah pada tahun 600 Masehi. Ya, jadi beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun 600 Masehi. Nah, ada juga yang berpendapat beliau lahir pada tahun 599 Masehi atau 602 Masehi. Wallahu a'lam, yang pastinya 10 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak kelas 6, Ali bin Abi Thalib itu adalah putra dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Nah, makanya disebut Ali bin Abi Thalib karena beliau merupakan anak dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib, ya, atau Abi Thalib. Nah, Abi Thalib itu sangat berjasa pada masa awal perjuangan Islam. Beliau selalu melindungi Nabi Muhammad SAW dari usaha-usaha jahat kaum kafir Quraisy. Di paman Nabi ini sangat berjasa sekali kepada Nabi Muhammad SAW karena melindungi Nabi Muhammad dari serangan kaum kafir Quraisy. Nah, Abu Thalib adalah adik kandung ayah Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, makanya
Abu Thalib ini disebut paman karena bersaudara atau kakak adik dari ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, ya, jadi do bading. Nah, Abu Thalib ini, saudara dari Abdullah ini, melahirkan putra yang bernama Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad SAW ini merupakan sepupu, ya, jadi saudara sepupu, yang mana nanti akan tersambung kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Nah, jadi anak-anak kelas 6, jadi ketika Ali bin Abi Thalib ini berusia 6 tahun, ia diambil sebagai anak asuh oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada waktu Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, Ali baru berusia 8 tahun. Nah, jadi ketika Ali usianya 8 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Nah, beliau merupakan orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah, ada yang masih ingat siapa orang yang pertama masuk ke dalam Islam? Ya, beliau bernama Khadijah, ya. Jadi Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Khadijah masuk Islam, baru disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan pemuda yang pertama juga masuk agama Islam dari golongan anak-anak, ya. Jadi tidak ada ragu, tidak ada rasa tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa takut. Beliau yakin seyakin-yakinnya untuk memeluk agama Islam. Nah, setelah masuk agama Islam, ia selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu menaati setiap perintah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib juga banyak menyaksikan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Nah, oleh karena itu beliau banyak menimba rahasia ilmu, baik itu ilmu ketuhanan maupun berbagai persoalan agama. Nah, jadi luar biasa sekali, subhanallah, yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau belajar banyak mengenai tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D, Bapak akan melanjutkan sedikit mengenai tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia Ali bin Abi Thalib tadi merupakan anak paman dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ya. Nanti akan ketemu silsilahnya Ali dengan Nabi Muhammad. Nah, sama seperti silsilah Utsman bertemu kepada Nabi Muhammad melalui kakek beliau yang bernama, ada yang masih ingat, yaitu Abdul Manaf. Nah, beliau juga, ya, Ali bin Abi Thalib juga termasuk golongan pemeluk Islam pertama. Nah, dari golongan anak-anak dan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Jadi kan ada 4 sahabat yang utama, makanya disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, ya, pemimpin setelah ditinggalnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman bin Affan. Nah, yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib juga merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Ali nanti akan dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan putri Nabi Muhammad. Siapa yang tahu siapa putri Nabi Muhammad yang menikah dengan Ali? Nah, beliau bernama Fatimah Az-Zahra. Nah, yang juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad juga memiliki
menantu ya. Jadi dari saudara sepupu menjadi menantu. Nah, dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra. Nah, kemudian silsilahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Silsilahnya Ali bin Abi Thalib. Tadi sudah Bapak jelaskan akan silsilah Ali bin Abi Thalib nanti akan bertemu dengan silsilahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak kelas 6 A, B, C, dan D. Jadi sejak kecil itu Ali bin Abi Thalib telah hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, kemudian diangkat menjadi Rasul, Ali bin Abi Thalib segera menerima dakwahnya. Jadi luar biasa, beliau langsung yakin tadi. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda pertama yang memeluk agama Islam. Jadi beliau juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun, yang mana Ali menjadi pemuda atau laki-laki pertama setelah Khadijah dalam memeluk agama Islam. Nah, kemudian di sini ada silsilahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, dari bawah itu ada Nabi Muhammad SAW. Di sampingnya ada Ali bin Abi Thalib. Nah, di atasnya Nabi Muhammad SAW, ayahnya yang bernama Abdullah. Sedangkan di sampingnya ayah dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Abu Thalib. Nah, di sini kakek beliau sama. Jadi Abdullah memiliki orang tua yang bernama Abdul Muthalib. Begitupun Abu Thalib sama. Jadi makanya mereka disebut saudara sepupu. Yang mana juga Nabi Muhammad SAW menjadikan Ali bin Abi Thalib tadi sebagai menantunya ya, karena menikah dengan putrinya yang bernama Fatimah. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D, kita lanjutkan. Nah, jadi sejak usia 6 tahun itu Ali diasuh oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut sebagai balas jasa. Nah, jadi sebagai balas jasa Rasulullah karena pamannya dulu atau ayahnya dari Abu Thalib, ayahnya dari Ali bin Abi Thalib itu telah merawat Nabi Muhammad juga ketika Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Nah, kemudian di sini Nabi Muhammad mengasuh Ali pada usia 6 tahun. Nah, kepada pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib yang telah merawatnya sejak kecil. Pamannya inilah yang selalu melindungi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Jadi luar biasa sekali, dari serangan bahkan sampai diusir ya dari kota Mekah. Kemudian diusir dari kota Mekah menuju beliau hijrah ke Madinah. Bahkan di Madinah pun tidak henti-hentinya lagi. Banyak dari suku kafir Quraisy dan kaum Yahudi itu bergabung. Nah, alhamdulillah banyak juga yang menjaga Nabi Muhammad SAW, mengawal bahkan sampai tersebarnya agama Islam sampai sekarang. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib hidup dan tinggal bersama keluarga Rasulullah SAW. Ia mendapat pendidikan yang baik dari Rasulullah SAW. Sikap dan kepribadiannya sangat berbeda dengan kalangan orang jahiliyah pada umumnya. Jadi jauh ya perbedaannya. Ali bin Abi Thalib itu selalu berkata jujur, senang membantu orang lain, dan tidak pernah menyembah berhala. Nah, kemudian jiwa sosial, budi pekerti yang mulia, disiplin, dan rasa kasih sayang terhadap sesama telah ditanamkan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib sejak kecil. Nah, jadi luar biasa sekali kepribadian dari Ali bin Abi Thalib. Nanti akan kita jabarkan lebih luas lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, dengan demikian
bimbingan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW tersebut, Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, berbudi luhur, ya, seperti santun, patuh, kemudian dan kaya ilmu pengetahuan. Karena beliau tadi senang mendengarkan dan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri kesayangannya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Nah, dari pernikahan inilah lahirnya yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu namanya siapa? Ya, namanya adalah Hasan dan Husain, ya. Itu merupakan anak dari Ali dan Fatimah. Nah, maka Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib tadi dengan panggilan Abul Hasan. Nah, jadi itu nama panggilan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini Bapak sedikit meringkas ya dari silsilah singkat Ali bin Abi Thalib yang pertama tadi agar bisa pian ketahui. Itu yang pertama, Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada tahun 600 Masehi. Nah, ini boleh dicatat. Kemudian beliau berasal dari Bani Hashim. Nah, beliau merupakan dari golongan Bani Hashim, ya, seperti klan gitu. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, makanya tadi Abu Thalib merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian beliau merupakan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin setelah Khalifah Utsman bin Affan. Nanti akan kita pelajari juga mengenai tentang perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, ya. Biar kita lebih luas mengenal sosok dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian beliau juga termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun. Nah, bagaimana anak-anak kelas 6? Ada yang masih penasaran bagaimana kelanjutannya? Nanti akan kita lanjutkan kembali, ya. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti anak-anak kelas 6 boleh silahkan mau lebih jelasnya lagi itu boleh cari di buku maupun perpustakaan maupun bisa menggali informasi melalui internet, ya, seperti browsing. Nah, anak-anak kelas 6, alhamdulillah materi kita cukup sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi SKI tentang kepribadian Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak silakan untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu atau penting di buku catatan SKI-nya, ya. Jangan sampai buku catatannya kosong maupun tidak terisi, karena nanti sering kita mencatat maka akan ingatan kita insya Allah tidak akan hilang, karena hasil dari catatan tersebut nanti akan memberikan nilai positif pada saat kita memerlukan, ya, seperti persiapan latihan maupun ulangan. Nah, anak-anak kelas 6, terima kasih atas waktunya. Terus semangat belajarnya walaupun kita sudah cukup lama, ya, tidak bertemu, tetapi apalah daya, hanya inilah cara kita satu-satunya agar bisa pembelajaran tetap berjalan dan materi tetap tersampaikan. Nah, untuk itu Bapak harapkan juga terus berdoa, kemudian terus belajar lagi, terus semangat lagi, terus gali informasi yang sampai kewajiban kita dalam menuntut ilmu itu tidak seimbang dengan tidak seimbang dengan keduniawian kita, ya, seperti main game, kemudian bermain,
hal-hal yang bersifat membuang waktu. Nah, untuk itu Bapak ingatkan agar hargailah waktu dan gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, jaga kesehatan, jaga sholatnya, jaga mengajinya, dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.